saya sempat pingsan gitu. Pingsan itu 2 kali malahan. Dan waktu itu rekan saya pun juga mengaminkan kata-kata saya, ya semoga kita bisa jalan ini baik-baik saja gitu kan. Nah pas itu barulah pengumuman, dan yang lebih mengejutkannya lagi gitu kan, yang duluan dipanggil tuh rekan saya. Alhamdulillah saya kan bersyukur, berarti saya yang nggak lulus nih gitu. Itu pikiran saya kan, karena tujuan saya waktu itu kan mengiyakan guru saya yang di sekolah tuh, saya hanya berjuang sampai kota aja, udah selesai lulus. Jadi bencana bagi saya gitu kan, nggak lulus alhamdulillah luar biasa gitu aja kan. Tapi nyatanya setelah rekan saya dipanggil, setelah itu langsung nama saya gitu. Ya Allah, kok kayak gini ya gitu kan, tambah bingung lagi. Lulus kedua-duanya gitu kan, tambah bingung gimana ya ke depannya gitu kan. Akhirnya setelah itu baru saya diskusikan lagi sama rekan saya, dan juga diskusikan lagi sama pihak sekolah, dan akhirnya saya dapat keputusan saya tetap lanjut untuk persiapan pemilihan ini gitu, sampai alhamdulillah ikut proses karantina selama 4 hari dan proses grand final gitu. Yang lebih takjub dan nggak nyangkanya lagi gitu kan, malahan kami berdua jadi jadi juara 1 juara 2-nya gitu. Itu yang lebih nggak nyangkanya lagi gitu kan. Waktu itu pas grand final kan dipanggil top 5 tuh rekan saya yang dipanggil, saya dipanggil kedua. Setelah itu sudah dipanggil top 5, dipanggil top 3 lagi. Nah pas top 3 itu rekan saya juga dulu yang dipanggil, setelah itu baru ada dari peserta lainnya. Nah pas penyebutan juara 1 juara 2 ini loh yang kayak mana ya, saya malah berpikir kok saya gitu, saya nggak mau ini gitu, saya gitu. Saya berhadapan dengan rekan saya, malah saya berdoa, ya Allah dia aja lah juara, saya nggak mau gitu. Tetap dalam pendirian saya nggak mau untuk jadi duta genre gitu. Akhirnya setelah pengumuman baru diumumkan kan, saya dinobatkan menjadi duta genre Kota Padang Panjang jalur pendidikannya, dan rekan saya untuk juara 2-nya. Nah itulah awal mulanya saya masuk menjadi duta genre gitu sampai sekarang. Sangat luar biasa. Nggak disangka-sangka ternyata jadi winner. Ya itu. Dan rekan kerjanya jadi runner up satunya gitu. Itu cerita lucu dan sekaligus aneh bagi saya dan kehidupan saya gitu. Dan sebelum masuk duta genre ini kan yang memberikan motivasi itu kan banyak tuh Bang, seperti senior dan guru, pembina piket dari sekolah Bang Fauzan dulunya. Itu kan apa cuma materi-materi saja atau hal-hal yang mendukung seperti membantu memenuhi formulir, apa ada hal yang lainnya sehingga Bang Fauzan itu tetap pengen masuk duta genre, sedangkan dalam hati Bang Fauzan yang paling dalam itu kan masih bingung, masih bimbang gitu. Tahu nggak Bang? Itu satu lagi mungkin karena tetap saya mau untuk lanjut ya, karena waktu selama proses saya dari awal sampai akhir tuh alhamdulillah saya dapat dukungan dan support yang penuh dari orang-orang di sekitar saya. Tidak hanya mempersiapkan materi, bahkan ya ini yang lucunya, bahkan stylean pakaian saya pun diatur oleh mereka gitu. Saya jujur malahan ya, baju office look aja, ini lucunya ya, baju office look aja mau berangkat ke Sumbar baru saya beli punya saya sendiri gitu, saking support yang saya dapat dari teman-teman itu gitu. Tapi ya gimana ya, ambil hikmahnya aja bagi saya. Berarti sampai sekarang ini saya bertahan di forum genre Kota Padang Panjang. Niat saya atau tujuan saya itu hanya untuk gimana ya, agar apa yang telah dilakukan orang-orang kepada saya sebelum saya menjadi seperti ini bisa terbalaskan dengan cara saya mengabdi di forum genre Kota Padang Panjang sampai sekarang.
jadi banyak yang mendukung, support, kurang dan lebih seperti sehingga itulah. Bang Fauzan menjadi winner duta genre Kota Parapanjang tahun Alhamdulillah, ya. 2018. Nah, Bang, setelah Bang sharing tentang pengalaman atau awal mula dari ikut Big Air, dari ikut ATK sampai duta genre, jadi semenjak Abang menjabat sebagai duta genre Kota Parapanjang ini, apa aja sih Bang kegiatan-kegiatan yang Abang lakukan, dan pengalaman apa aja sih yang mungkin nggak bisa dilupain sama kalian Bang Fauzan? Kalau kegiatan-kegiatan ya, kalau di kota itu waktu itu kan saya udah lulus nih, menjadi duta genre Kota Parapanjang. Cuman waktu itu saya hanya berpikir udahlah sampai kota kan, saya nggak mikir lagi apa ada kegiatan atau kelanjutannya dari ini. Ternyata seminggu setelah selesai pemilihan duta genre Kota Parapanjang ini, saya dihubungi oleh senior yang ada di kota bahwasanya saya juga harus ikut dalam persiapan mengikuti duta genre untuk ajang provinsi gitu. Nah di situ tuh barulah ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama rekan-rekan forum genre Kota Parapanjang. Di antaranya itu ada beberapa program waktu itu yang kami usung. Ada 3 program waktu itu ya, ada program dasar, program unggulan, dan program pendukung. Nah di antara program itu di program dasar kami ada melakukan sosialisasi, tidak hanya untuk jalur pendidikan aja sih sebenarnya, kan ada 2 jalur waktu itu. Maka jalur masyarakat kan juga kita lakukan sosialisasi, penyuluhan, pemberitahuan mengenai apa itu sih genre, apa itu PIK gitu kan, pemahaman lebih dalam kepada remaja-remaja yang ada di Kota Parapanjang. Nah yang kedua ada program unggulan. Nah di program unggulan ini saya dengan rekan saya di forum genre Kota Parapanjang kami mengusung program unggulan waktu itu di jalur pendidikan. Kalau saya nggak salah itu Hijrah Genre, kami kasih nama. Hijrah Genre itu kepanjangan dari hijau, bersih, dan indah. Nah itu program unggulannya. Nah program ini saya usung program ini saya usung nih ada 2 aspek yang saya capai. Yang pertama itu aspek kebersihan dari remajanya. Yang kedua aspek dari life skill atau keterampilannya. Nah di situ tuh nanti kegiatannya itu kami dari forum genre merangkul remaja yang ada di Kota Parapanjang ini untuk menjaga kebersihan khususnya di lingkungan dia masing-masing. Setelah itu pastikan setelah melakukan kebersihan ada limbahnya, ada hasil yang dilakukan setelah kebersihan. Nah limbah itu yang kami olah menjadi sebuah life skill atau keterampilan bagi remaja. Nah saya di jalur pendidikan waktu itu fokuskan kepada salah satu sekolah, dan dengan sekolah itu saya menerapkan kegiatan itu di sana, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu ada juga program pendukung yang kami lakukan bersama forum genre dan remaja yang ada di Kota Parapanjang, seperti ada peringatan hari-hari besar seperti Hari HIV/AIDS, Hari Keluarga, Harganas, dan juga adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang juga kami tidak hanya menjadi partisipan, dan kami juga ikut andil dalam kegiatan itu. Terus mengenai pengalaman selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu banyak sih enak tidak enaknya dalam kegiatan itu gitu. Kalau suka dukanya gitu. Kalau sukanya ya mereka tuh berperan aktif dan saling kontribusi satu sama lain untuk mewujudkan program ini agar program ini bisa terjalankan dengan lancar gitu. Dukanya itu adalah beberapa mungkin kesalahpahaman dalam organisasi itu kan biasa terjadi gitu. Itu sih kalau untuk pengalaman seputar kegiatan aja dulu. Kita lanjut tentang hal-hal apa aja sih Bang yang hal-hal yang paling memorable selama Bang menjadi duta genre? Hal yang paling saya ingat ya selama menjadi duta genre itu mungkin karena saya nggak terlalu
apa ya, yang seperti yang ceritakan tadi nggak terlalu begitu terlalu ambisius gitu kan. Jadi pengalaman saya itu saya nikmati menjadi seperti air yang mengalir aja gitu. Cuman yang paling berkesan bagi saya itu bagaimana saya menjalankan proses dari awal sampai akhirnya bisa jebol gitu. Proses-proses itu banyak cerita-cerita suka dukanya juga gitu. Sampai saya juga di sana itu saya juga pernah sakit gitu, sampai ya gimana ya gitu, pernah pingsan juga gitu karena kelelahan karena full kegiatan, tidak hanya fokus di forum genre, di sekolah juga gitu. Itu proses-prosesnya yang lebih ingat oleh saya mungkin ini ya gimana ya, pas pemilihan saya sendiri di forum di pemilihan di pemilihan Duta Genre Sumatera Barat waktu itu saya sempat pingsan gitu. Pingsan itu 2 kali malahan gitu. 2 kali malahan. Pas pertama itu setelah saya menjawab, udah saya masuk ke top 10. Setelah saya menjawab pertanyaan top 10, pas balik ke backstage-nya itu saya tumbang gitu, karena sebelum itu saya juga ada riwayat penyakit gitu. Pada asalkan Kak Zara tahu ya, enggak seminggu sih sebenarnya, 2 hari setelah pemilihan di kota saya juga masuk rumah sakit loh gitu, dirawat seminggu. Ini karena kegiatan, karena kelelahan gitu, juga dirawat seminggu. Nah karena masuk di rumah sakit yang pertama itu, mungkin karena setelah keluar ke rumah sakit saya tetap memaksakan diri untuk melakukan kegiatan, dan badan saya tuh nggak fit untuk lanjut dalam kegiatan. Makanya pas pemilihan Sumbar di situ puncak kenanya saya, dropnya saya gitu. Sampai pas penyerahan Selempang, setelah penyerahan Selempang saya udah nahan sakit gitu kan. Cuman dalam pikiran saya seperti ini, saya harus bertahan sampai Selempang ini udah melekat di pundak saya itu. Setelah itu saya berserah aja lagi, saya mau diapa-apakan gitu. Waktu itu hanya itu doa saya. Setelah top 5 tumbang, bangun lagi, kiranya top 10 tumbang, bangun lagi, masuk ke top 5, menjawab pertanyaan top 5, dan nggak ada balik ke backstage kalau nggak salah waktu itu, langsung siap-siap pengumuman juara kan. Nah, itu saya berdoa, ya Allah udahlah, saya kan udah di top 5 nih, otomatis saya juga akan membawa Selempang pulang nih. Saya berpikir seperti ini, setelah Selempang itu melekat di pundak saya tawakal lagi, badan saya mau seperti apa, nasib saya setelah itu mau seperti apa, saya tawakal gitu. Yang penting saya harus tetap berjuang dan bertahan sampai nama Kota Parangpanjang udah dipanggil dan Selempang itu di pundak saya gitu. Tapi alhamdulillah Allah jawab itu gitu. Padahal saya udah nahan sakit loh sebenarnya. Kalau seingat saya waktu itu 2 kali juri dari waktu itu panelis dari pemilihan waktu itu menghampiri saya langsung, menyuruh saya untuk segera istirahat, tapi saya tetap tahan karena dalam pikiran saya tetap itu, saya belum selesai, perjuangan saya belum selesai, sampai harus bertahan sampai Selempang itu harus benar-benar udah melekat di pundak saya gitu. Dan ya alhamdulillah Allah jawab itu setelah Selempang melekat di pundak saya, dan ya saya tumbang. Nggak tahu, pagi aja saya udah bangun. Dan kejadian itu menurut saya itu sangat cepat gitu, tapi entahlah apa yang dialami orang pas di alam bawah sadar, saya nggak tahu gitu. Itu sih kalau pengalaman yang sangat yang sangat teringat bagi saya gitu. Jadi bang, karena kan panjang tuh proses emang dari awal bulan mengikuti PPR akhirkan dari itu kan bang. Jadi apa sih kesan abang selama tadi dan boleh disampaikan nggak kepada teman-teman kita yang mengalami ini? Baik, pesan dan kesan saya selama berproses di forum genre Kota Parangpanjang ini, yang pertama kesannya dulu ya. Kalau kesannya itu ya
ada suka maupun dukanya gitu. Sukanya saya bisa berproses, yang awal mulanya waktu itu saya nggak begitu peduli dengan dunia genre dan saya masa bodoh, kalem, tidak mau tampil di depan umum. Setelah saya berproses di genre, hal itu menjadi timbal balik dari kebiasaan saya sebelumnya. Saya lebih lebih fokus ke kegiatan-kegiatan genre dan saya lebih tertarik dengan kegiatan genre, dan malahan saya lebih suka untuk bersosialisasi, berbicara di depan umum. Itu sih kesan-kesan yang dan pelajaran yang saya dapat selama berproses di forum genre ini. Nah, pesan saya buat remaja yang ada di Kota Padang Panjang, khususnya buat teman-teman yang berniat untuk menjadi duta genre Kota Padang Panjang nantinya. Menjadi duta genre itu bukan hal yang mudah. Menjadi duta genre bukan hal untuk teman-teman bisa berajang untuk membangga-banggakan diri, melaga-laga bahwasanya saya ini adalah duta genre. Tidak. Namun menjadi duta genre ini bagaimana teman-teman berproses untuk mengenali jati diri teman-teman itu sendiri. Siapa saya dan apa manfaat saya, khususnya buat lingkungan diri saya sendiri maupun orang lain di sekitar saya. Nah, setelah menjadi duta genre, maka timbullah pertanyaan, saya akan menjadi duta genre yang seperti apa? Akan menjadi duta genre yang hanya duta pajangan, hanya memiliki selempang tanpa kontribusi, atau menjadi duta genre yang bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman yang ada di Kota Padang Panjang. Nah, pesan saya hanya satu, menjadi duta genre itu tidak perlu yang juara, tidak perlu teman-teman itu dikenal orang, tapi sebesar mana teman-teman itu bermanfaat di tengah-tengah lingkungan teman-teman itu sendiri. Sekian, terima kasih. Kesimpulan hari ini dapat kita ambil bahwa